Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembahasan 25 taktik jitu menang pilkada berdasarkan buku yang saya tulis sendiri dengan judul sama 25 taktik jitu menang pilkada. Anda bisa mendapatkan buku ini dengan menghubungi kami di 0811 449 0330 atau yang tercantum di kontak person yang ada di kanal YouTube ini. Sahabat-sahabat sekalian, Anda tetap bisa memberikan dukungan kepada kami untuk pengembangan kanal YouTube ini dengan memberikan kepada kami subscribe, like, komen, dan membantu kami share ke lebih banyak orang. Sahabat sekalian, setelah kita membahas 1-15 taktik yang telah tayang di kanal YouTube ini, kita sekarang memasuki taktik ke-16, yaitu pemetaan pemilih tahap pertama dan kedua. Nah, ini yang menarik. Karena untuk menentukan strategi, menentukan langkah-langkah selanjutnya kita dalam mengikuti kontestasi pilkada, maka tidak banyak cara lain yang bisa kita lakukan selain melakukan riset pemetaan di lapangan. Kenapa riset pemetaan itu perlu? Karena selain kita bisa mengetahui di mana titik lemah kita, di mana kekuatan kita, bagaimana popularitas kita, bagaimana penerimaan masyarakat terhadap kita, bagaimana tingkat kesukaan pemilih terhadap kita, dan bagaimana kemungkinan keterpilihan kita pada pilkada nanti, juga kita dengan riset dan pemetaan yang terprogram dengan tajam dan yang sangat bagus perhitungannya, maka kita bisa menentukan program-program atau strategi-strategi apa yang akan kita lancarkan ke depan untuk mendekati pemilih. Nah, dalam buku ini telah ada beberapa hal yang disampaikan untuk agar riset dan pemetaan atau survei itu bisa lebih tajam lagi ke masyarakat dan kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, buku ini menyarankan dan kami menyarankan untuk melakukan setidaknya minimal 2 kali survei pemetaan selama Anda mengikuti tahap kontestasi pilkada. Sebenarnya lebih banyak pemetaan jauh lebih bagus, karena dengan demikian kita bisa secara ketat bisa melihat perkembangan atau tingkat pergeseran dari persepsi pemilih di bawah. Tetapi karena pemetaan dan riset itu adalah sesuatu hal yang dari sisi finansial agak mahal, karena bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta tergantung dari jumlah sampel yang akan kita ambil, maka minimal 2 kali pemetaan menurut saya adalah sesuatu hal yang sudah bisa dengan baik kita bisa merekam apa yang akan terjadi di lapangan dan apa yang akan terjadi ke depan. Nah, untuk riset pertama, kami menyarankan untuk melakukannya paling tidak 6 bulan sebelum hari H. Nah, fokusnya dari riset pertama ini adalah bagaimana kita bisa mengukur tingkat kekuatan kita dari sisi popularitas keterkenalan, dan dari sisi kesukaan orang atau penerimaan orang terhadap kita dan kemungkinan keterpilihan kita. Ya, tentu ini dengan demikian kita juga bisa mengetahui bagaimana rival-rival kita atau calon-calon lawan kita terkait dengan persepsi masyarakat di bawah dengan melihat nanti hasil survei ini. Yang kedua, di riset pertama ini kita juga bisa memulai untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat di sebuah wilayah. Ya, tentu kalau misalnya ada beberapa kecamatan, setiap kecamatan tentu berbeda ya. Apakah misalnya program infrastruktur, apakah program pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya yang diinginkan oleh masyarakat di situ. Nah, dengan demikian ketika kita mengetahui apa yang menjadi keinginan masyarakat di situ, maka dengan mudah kita akan bisa melancarkan atau mengirim program-program yang memang diinginkan masyarakat di sebuah wilayah. Yang kedua, pemetaan atau riset kedua. Nah, di riset pertama tadi sebelum diakhiri tentu harus ada rekomendasi-rekomendasi. Maka ketika misalnya kita menyewa sebuah konsultan, maka kita harus bertanya kepada konsultannya rekomendasi apa yang Anda berikan kepada saya terkait dengan hasil riset itu. Nah, rekomendasi dari hasil rekomendasi dan pembacaan hasil survei ini, hasil pemetaan nanti, kita bisa menentukan strategi dan langkah-langkah selanjutnya. Nah, yang kedua, riset kedua. Nah, riset kedua ini paling tidak dilakukan 2 bulan sebelum hari H atau bahkan 1 bulan sebelum hari H. Tetapi yang menjadi fokus kita bukan lagi tingkat popularitas, akseptabilitas, atau elektabilitas. Tetapi kita mulai atau memasuk ke wilayah-wilayah yang menjadi kebutuhan yang paling diinginkan oleh pemilih pada saat-saat tertentu. Ya, pada saat-saat tertentu. Maksudnya, apa yang menjadi kebutuhan pemilih atau personal pemilih, kebutuhan individu pemilih, ya, ketika mereka bisa mengubah, ya, dengan demikian mereka bisa mengubah persepsi atau pilihan mereka di TPS nanti. Ya, itu perbedaannya dengan riset pertama tadi. Nah, kalau riset pertama kita berbicara secara global.
kebutuhan global ya, misalnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di situ. Nah, di riset kedua ini kita lebih fokus pada apa yang menjadi kebutuhan individu mereka. Ya, misalnya mungkin kebutuhan individu mereka terkait dengan mereka ingin memiliki skill yang tinggi ya. Misalnya pekerjaan mereka tidak ada dan mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Maka dari situ kita bisa menentukan strategi. Ya, ini bukan terkait dengan money politik ya. Dan pada wilayah-wilayah tertentu yang pragmatis memang ada juga yang menunggu berapa uang misalnya, berapa pulus yang diberikan kepada mereka. Tetapi itu bukan fokus kita. Itu adalah persoalan non teknis yang tentu tidak bisa dijelaskan di sini ya. Kita juga tidak bisa menyatakan bahwa Anda melakukan langkah-langkah seperti itu. Itu urusan kandidat masing-masing. Tetapi yang dimaksud dalam buku ini adalah kebutuhan, baik itu berupa barang atau berupa dukungan-dukungan moral kepada para pemilih yang mereka sangat mendesak butuhkan pada saat itu sebelum hari H. Dan kemudian diyakini bisa mengubah persepsi mereka atau pilihan mereka ketika datang ke TPS. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari taktik ke-16 ini. Tentu Anda bisa lebih membacanya lebih detail di dalam ini karena waktu kita terbatas di kanal YouTube ini. Anda bisa dengan mendapatkannya di nomor kontak person yang ada di kanal YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nantikan taktik-taktik berikutnya sampai taktik 15. Sampai jumpa di taktik ke-17. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.